Shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan yang Kau beri dalam hidup kami. Allah yang setia, Allah yang ajaib bagi kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, dan Kau hanya yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Yang bersama percaya katakan amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau
sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Oh, yeah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan firman Tuhan. Biarlah melalui taburan firman Tuhan ini boleh menguatkan dan kita boleh bertumbuh di dalamnya. Kita juga persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima sakramen perjamuan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semuanya aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, kita telah mendengarkan pujian penyembahan. Kita telah larut dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan hadir dimanapun Tuhan berada, Anda berada. Ekspektasi yang besar harus Anda miliki supaya hidup Anda dirubahkan oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan. Pada hari ini, mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara persiapkan anggur dan juga roti. Kalau Anda belum mendapatkan hosti yang dari gereja, Anda bisa menggunakan biskuit, kerupuk. Anda juga bisa menggunakan teh sebagai pengganti anggur atau mungkin Fanta merah atau apapun. Tidak bergantung kepada apanya tetapi hatinya, saudara. Pada hari ini mari kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kau berkati kami, Kau urapi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita ambil roti yang kita siapkan dan mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan anggur kita dan mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari kita mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas setiap pengorbananmu di kayu salib, atas setiap darahmu, atas setiap tubuhmu yang hancur tercurah untuk dosa-dosa kami. Sebagai tanda Kau mengasihi kami tanpa syarat, ganti dosa dengan nyawamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati kami semua. Kuasa perjamuan kudus menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Persiapkan hati kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dan pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa sebab kebenaran firman Tuhan sekali lagi akan memberkati setiap kita. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kami. Sebab hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa biarlah waktu ini akan menjadi waktu yang luar biasa bagi kami. Karena kebenaran firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan, serta memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa supaya kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera selalu meliputi kita sekalian. Dan saya juga rindu supaya satu kali kita segera bisa beribadah bersama-sama. Oleh karena itu, bawa dalam doa agar kesempatan itu segera tiba buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan itu artinya bahwa kita makin mempererat hubungan kita dengan persekutuan dengan darah dan tubuh Yesus. Dan saya percaya
itu juga akan membuat kita makin memiliki persekutuan yang manis juga dengan Roh Kudus. Dan saya rindu supaya setiap kita terus mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, saya berdoa supaya meskipun hari-hari ini kita masih online, tetapi saya rindu setiap kita tetap mengalami pertumbuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan tema yang sudah saya persiapkan untuk kita sekalian adalah bagaimana kita melihat pribadi Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Dan tema saya adalah Yesusku ajaib. Berbicara tentang Yesusku yang ajaib ini, saya percaya saudara pasti setuju. Mengapa? Sebab memang Allah kita, Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Ada satu nats firman Tuhan yang akan kita baca, dan saya rindu saudara juga bisa ambil bagian di dalam pembacaan ini, sehingga saudara bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, memberkati kita, dan memberikan dampak iman dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat kita sekalian. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat yang ke-9, seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, kisah ini adalah kisah yang menarik, dan sebentar kita akan lihat lebih jauh bagaimana saya sangat diberkati oleh kisah ini, dan saya rindu saudara pun akan diberkati dengan apa yang kita akan pelajari sebentar. Namun saya akan mengawali dengan satu pernyataan buat kita sekalian saudara, bahwa ujian terbesar bagi orang percaya bukan besarnya masalah atau rumitnya problema hidup, tetapi ujian terbesar bagi orang percaya adalah ketika ia gagal menemukan Yesus atau gagal fokus kepada Yesus di saat masalah itu datang menghampiri dia. Saudara, siapa yang dalam kondisi seperti sekarang berkata, "Oh, saya nggak punya masalah"? Saudaraku, setiap orang pasti diperhadapkan dengan masalah. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai gara-gara masalah itu kita gagal bertemu dengan Tuhan. Dengan kata lain, ketika masalah itu tiba, jangan sampai kita gagal fokus, karena fokus kita sebagai orang percaya tetap harus kepada Allah, harus kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya memakai judul Yesusku Ajaib, karena saya percaya dengan kita mengenal Yesus, kita pasti akan melihat memang Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat akan kisah ini, ada satu ayat yang memberkati akan saya. Dan ayat ini adalah ayat yang dikatakan pada ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Saya ketika membaca ini, saya benar-benar tertegun juga, saudaraku. Mengapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda itu? Berbedanya adalah
bahwa orang ini tadinya didapati, dia sedang meminta-minta, dia nggak bisa berbuat banyak karena dia lumpuh. Tapi seketika itu juga, oleh anugerah Tuhan, ia tiba-tiba mengalami mujizat, bisa berdiri, dan firman Tuhan katakan ia melompat, bahkan berjalan ke sana kemari, kian kemari begitu ya. Dan terakhir masuk ke dalam bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentunya kita ingin mengalami yang namanya mujizat dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Mujizat tetap akan menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Ada orang yang sedang bergumul dalam hal keuangan, tentu yang dibutuhkan adalah mujizat, terobosan keuangan. Mungkin ada yang sakit, dan tentu yang diperlukan adalah mujizat kesembuhan. Mungkin hari-hari ini mereka memiliki bisnis yang mungkin agak sepi, maka diperlukan mujizat, yaitu mujizat bagaimana Tuhan memulihkan kembali akan perekonomian, akan bisnisnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jadi intinya bahwa dalam kondisi seperti sekarang, semua orang tentunya membutuhkan mujizat. Tetapi pada kesempatan ini saudaraku, kita sedang belajar tentang bagaimana pria yang sejak lahir lumpuh ini justru melihat mujizat di saat dia sendiri tidak pernah berharap melihat mujizat. Ini yang saya katakan kunjungan yang ajaib, kunjungan yang luar biasa dari Allah kita melalui kedua hambanya, yaitu Petrus dan Yohanes. Saudaraku, paling tidak hari ini ada 3 poin yang akan saya bagikan buat saudara. Sekali lagi 3 poin yang ingin saya bagikan buat saudara, dan ini untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan ada satu ayat sebagai nats utama kita, yaitu pada ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, ayat ini menjadi ayat yang benar-benar akan membawa kita mengerti bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Memang hari itu tidak ada sosok Yesus di sana, tetapi nama Yesus tetap adalah nama yang luar biasa. Saudaraku, poin yang pertama yang harus kita pelajari di sini, atau yang kita harus lihat di sini, bahwa yang pertama, Tuhan nggak ingin kita berada di luar. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara perhatikan pada ayat yang kedua, di sana dikatakan orang laki-laki ini, orang lumpuh ini, dia biasanya berada di luar daripada bait Allah, yaitu di dekat pintu gerbang bait Allah. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya tidak lain adalah untuk meminta-minta, meminta sedekah, meminta belas kasih daripada orang yang akan beribadah di sana. Namun saudaraku, meskipun dia dekat dengan bait Allah, tetapi posisinya di luar. Meskipun dia dekat dengan tempat yang dimana orang menyembah, orang bertemu dengan Tuhan, orang beribadah, orang merasakan kehadiran Tuhan, tetapi pria ini tetap berada di luar. Poin yang pertama ini penting sekali buat kita. Bagi saya, ini seolah-olah seperti mencerminkan kekristenan pada saat ini. Bagaimana banyak orang Kristen merasa dia sudah ada di dalam, padahal sebenarnya dia masih berada di luar. Salah satu ciri orang Kristen yang masih memiliki perasaan, masih berada di luar, maksud saya begitu, adalah orang Kristen yang kehidupannya selalu diperhadapkan dengan sikap apa? Sikap minta belas kasih, minta diperhatikan, minta untuk supaya orang fokus kepada dia, kemudian menunjukkan bagaimana dia adalah orang yang paling menderita, orang yang paling malang, orang yang paling susah, orang yang tidak berdaya, dan kemudian mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tetapi sekali lagi saudaraku, meskipun kondisi seperti sekarang ini, bahwa memang semua orang sedang bingung, sedang lesu, tetapi yang kita harus tahu, di mana posisi kita. Sebab dengan kita mengerti di mana posisi kita, maka saya yakin dan percaya, di situ kita akan menemukan pertolongan itu. Itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa konteks ini, kalau saya mau singgung, ini seperti konteks kekristenan saat ini, di mana banyak orang yang boleh dikatakan dia mengenal Tuhan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dia justru seolah-olah
dia tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang, Tuhan ingin mengajar kita supaya kita jangan berada di luar. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab ketika kita di luar, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita di luar, kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di luar, kita tidak merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Maka tidak akan pernah terjadi apapun dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kadang-kadang kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tetapi kita ada di luar. Sementara firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Dan dikatakan, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Ini bukan berbicara soal, oh kalau saya di dalam Tuhan, saya mau minta apa saja. Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi ini sedang mau menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka Tuhanlah menjadi sumber jaminan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, kalau dalam konteks yang saya sampaikan tadi, itu berbicara tentang pokok anggur. Dan kalau saudara tahu bahwa ranting yang menempel pada pokok itu, dia pasti akan menghasilkan sesuatu. Tetapi ranting yang tidak menempel, tidak berada di dalam Kristus, dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Banyak orang Kristen itu seperti HP yang perlu di-charge. Charging. Dan kalau nggak di-charge, tidak mengalami pemenuhan listrik, maka dia tidak berfungsi. Banyak orang Kristen itu seperti charging, membutuhkan charge. Sementara kita bukan charging, saudaraku, tapi kita ini ranting yang menempel terus pada Tuhan. Dan kita itu kalau menempel pasti akan menghasilkan buah. Itulah sebabnya jangan berada di luar. Dan Tuhan nggak mengendaki saudara berada di luar. Tuhan mengendaki saudara berada di dalam. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan bahwa pada satu ketika dia mengalami mujizat, akhirnya orang lumpuh ini, ketika dia mengalami mujizat, dia dapat berjalan, dia melompat, dan firman Tuhan katakan, dia ikut masuk ke dalam bait Allah. Dan nampak jelas di sana, bahwa di dalam bait Allah lah, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Saya ingin pastikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berada di luar. Sebab Tuhan tidak mengendaki saudara di luar. Meskipun itu seolah-olah di depan pintu gerbang bait Allah, tetapi itu tetap posisinya di luar. Jangan ada di luar, karena Tuhan ingin memberkati saudara ketika saudara ada di dalam, yaitu di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku, yaitu jangan bergantung atau berharap kepada manusia. Kalau saudara pelajari atau saudara baca pada ayat yang keempat dan yang kelima, yaitu ketika Petrus mau masuk, kemudian orang ini melihat kepada Petrus, kemudian orang ini seperti seolah-olah mengulurkan tangannya, gitu ya. Mengulurkan tangannya untuk meminta perhatian daripada Petrus dan Yohanes, kemudian diharapkan supaya Petrus dan Yohanes memberi sesuatu kepada orang ini. Tetapi yang paling menarik adalah Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Saudaraku, ayat yang berikutnya dikatakan bahwa orang ini, dia kemudian melihat kepada Petrus dan berharap sesuatu. Saudaraku, mungkin saudaraku sering membacakan ayat ini, tapi saudara pernah perhatikan nggak? Perhatikan perkataan Petrus ini, emas dan perak tidak ada padaku. Pernahkah saudaraku mengalami atau saudaraku melakukan ketika saudara berjumpa, berjumpa dengan seorang pengemis, lalu saudara kepikiran, saya mau kasih emas saya, saya mau copot anting-anting emas saya, atau saya mau melepaskan kalung perak saya mau kasihkan kepada dia. Pernah tidak terpikirkan seperti itu? Jelas tidak mungkin. Ya kan? Jelas tidak mungkin. Saya pun juga nggak pernah. Saya nggak pernah pakai emas. Dan saya nggak mungkin copot cincin saya, kemudian saya kasihkan kepada seorang yang meminta-minta. Tetapi kenapa Rasul Petrus justru berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau mungkin saya bertanya, apakah kalau seandainya ada, Petrus akan memberikan emasnya atau memberikan peraknya? Saya kurang tahu. Justru saya bertanya-tanya, kenapa Petrus harus memperkatakan hal itu? Kemudian saya sedang memikirkan, kenapa hal ini harus dikatakan oleh Petrus. Saudaraku, emas dan perak berbicara tentang sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga,
sesuatu yang mahal nilainya. Dan bahkan, maaf bicara, untuk seorang pengemis, kalau mendapatkan emas dan perak, wah itu sukacitanya luar biasa saudaraku. Sukacitanya luar biasa. Dan kenapa Petrus mengatakan itu? Saya sedang berpikir bahwa Petrus ingin menunjukkan kepada orang ini bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar emas dan perak. Dan sesuatu itu saya percaya tidak pernah terpikirkan sedikit pun oleh pengemis ini. Bahkan mungkin untuk kita juga. Sesuatu yang lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak, dan itu yang mau ditawarkan oleh Petrus. Dan itulah sebabnya kemudian Rasul Petrus berkata, apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Meskipun orang ini berharap mau memberikan apa ini, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang, lebih berharga daripada sekedar makanan, diberikan oleh Petrus. Yaitu apa? Kuasa Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku, bahwa apa sih yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya? Uangkah yang paling penting? Bajukah yang paling penting? Harta yang paling penting? Yang paling penting adalah kalau kita dapat berjumpa dengan Yesus. Sehebat apapun kita, saudaraku, kalau kita nggak berjumpa dengan Yesus, maka semuanya akan sia-sia. Sehebat apapun seseorang, apalagi dalam kondisi seperti sekarang, apakah orang yang kaya berkata, oh saya nggak takut sama pandemi ini? Tetap dia takut. Orang yang paling hebat sekalipun tetap takut. Kenapa? Ya karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini bisa menjamin. Tetapi perjumpaan dengan Yesus memberikan pertolongan yang luar biasa. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Yesusku ajaib. Karena apa saudaraku? Karena perjumpaan dengan Yesus pasti membawa sesuatu yang luar biasa. Dan orang lumpuh ini mengalami akan mujizat itu. Itulah sebabnya saudaraku, saya percaya Petrus tidak pernah salah di dalam mengatakan emas dan perak. Karena memang emas berharga, perak memang berharga, tapi Yesus jauh lebih berharga. Poin yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah berimanlah kepada Yesus Kristus. Berimanlah hanya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat yang ke-6 sekali lagi saya ingin katakan buat saudara bahwa ketika Petrus berkata, yang aku punya akan kuberikan. Maka pertanyaannya adalah, apakah memang Petrus cuma punya itu? Petrus nggak punya apa-apa lagi ya? Memang jelas saudaraku, Petrus mungkin punya keahlian, punya perahu mungkin, punya jala mungkin. Karena dia seorang mantan nelayan ikan, mungkin masih punya. Tetapi semua itu tidak pernah berarti apa-apa. Karena yang paling berarti adalah memiliki Yesus. Saudaraku, memiliki Yesus itu bukan sekedar saudara, oh saya punya Tuhan, oh saya percaya pada Yesus, oh saya beragama Kristen. Bukan. Tapi memiliki Yesus itu artinya saudaraku, saudara menjadikan Yesus milik kesayangan, saudara menjadikan Yesus sebagai bagian daripada kehidupan saudara, saudara menjadikan Yesus sebagai satu-satunya harta yang paling mahal yang saudara miliki. Itulah sebabnya saudaraku, kalau saudara perhatikan di sini, bahwa ketika orang ini meminta kepada Petrus sedekah, Petrus berkata apa? Lihatlah kemari, lihatlah kepada kami. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, perhatikanlah kami. Ada satu teks lagi dikatakan, awasilah kami. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tetapi kalau saudara hanya sekedar melihat saja, saudara nggak akan benar bisa fokus. Tetapi ketika Petrus berkata, lihatlah kepada kami, awasilah kami, perhatikanlah kepada kami. Maka yang terjadi adalah apa saudaraku? Bukan sekedar melihat, tetapi juga memberikan iman saudaraku. Melepaskan iman, melepaskan satu pengharapan. Dan inilah saudaraku yang terjadi. Ketika kita benar-benar beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara tidak pernah melihat kepada yang lain lagi. Maka saya percaya, saudara akan menemukan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Saudaraku, saudara jangan berpikir bahwa kalau berbicara tentang Yesus yang ajaib,
maka ini berbicara tentang mujizat, berbicara tentang pengajaran, berbicara tentang bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang heran. Memang itu semua sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi yang lebih penting daripada hal ini adalah keajaiban Yesus adalah Dia mau mengunjungi kita. Dia mau mendatangi kita. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Dia memberikan pertolongan kepada kita. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Dia memberikan jaminannya kepada kita. Apapun permasalahan saudara hari ini, kalau saudara benar-benar mau beriman kepada Yesus, bergantung kepada Yesus, berserah kepada Yesus, saudara akan lihat pertolongan-pertolongan yang ajaib. Saudaraku, beriman kepada Yesus merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Satu kali saya mendengar satu kesaksian dari seseorang, dan seseorang ini berkata demikian. Satu kali dia ditelepon oleh temannya, dan temannya berkata, kamarmu ada berapa? Begitu kan. Kemudian terjadi dialog. Kemudian seorang ini berkata, kamu ke tokoku ya, ambil sejumlah AC sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ambil saja, katanya demikian. Dan kemudian pada waktu berkata demikian, si penerima telepon ini bilang, oh ya, oke, baik, terima kasih. Waktu saya mendengar seperti itu, saudaraku, muncul di pikiran saya, enak betul orang ini ya, sampai ditawari sampai sedemikian rupa, tinggal ambil saja. Beberapa saat nih AC belum diambil, beberapa saat ada lagi yang telepon. Kamu ada di mana? Aku ada di sini. Oh ya, tunggu. Kemudian setelah ketemu di lokasi, lalu ditawari sesuatu, diberi sesuatu. Dan orang ini benar-benar kaget dengan pemberian itu. Dan saudara, saya sekali lagi waktu dengar kesaksian itu, saya bilang, wah enak sekali orang ini. Tetapi sekali lagi saudaraku, waktu saya tanya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mendapatkan seperti itu? Dia hanya berkata, saya nggak pernah ngomong sama siapapun, saya nggak pernah mengutarakan sama siapapun, tetapi yang saya lakukan cuma satu, bahwa saya hanya datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tetapi saya tanya, apakah semua yang dijanjiin itu kamu ambil? Dia berkata, oh enggak. Beberapa hal yang ditawarkan kepada saya tidak pernah saya ambil. Kenapa? Karena saya lebih tahu, Tuhan dapat mencukupi kebutuhan saya. Dan biarlah Tuhan yang menolong saya dengan caranya. Saya nggak ngerti, tetapi saya juga menikmati hal itu, saudaraku. Saya menikmati hal itu dan saya benar-benar, kalau orang bilang itu juga dikuatkan dengan hal itu. Ada beberapa bagian dalam kehidupan saya juga mengalaminya dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana Tuhan menunjukkan keajaiban-keajaibannya buat saya. Di samping Tuhan mencukupi kebutuhan saya, Tuhan juga memberi saya kesehatan, juga Tuhan mengizinkan saya bisa beristirahat dengan baik, Tuhan mengizinkan saya bisa menikmati hidup ini, bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan hari ini saya juga bisa berbagi kebenaran firman buat saudara. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Lebih daripada sekedar berkat materi. Tetapi saya mau katakan buat saudara, bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberkati setiap kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tapi jangan pernah mengukur keajaiban Tuhan hanya dari sisi, kalau saudara butuh materi, butuh uang, butuh ini, kemudian saudara mendapatkan, baru saudara berkata, Tuhanku ajaib. Tetapi Tuhan kita ajaib bukan didasari oleh hal itu, tetapi didasari daripada apa? Dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan kita yang ajaib dapat menolong saudara. Hari ini apapun pergumulan saudara, mungkin saudara sakit, mungkin saudara hari ini dalam pergumulan keuangan, pekerjaan, ataupun mungkin saudara hari-hari ini sedang kebingungan. Saudaraku, jangan pernah lari kemana-mana. Jangan berada di luar, jangan mengandalkan manusia, ataupun jangan beriman kepada yang lain, tetapi masuklah ke dalam lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, andalkanlah Tuhan, dan berimanlah kepada Tuhan. Saya percaya, itu semua akan membawa kita akhirnya memiliki pemahaman bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Sebelum saya menutup akan renungan saya akan bertanya kepada saudara, apa yang saudara miliki? Kalau saudara memiliki Yesus seperti yang dimiliki oleh Yohanes dan Petrus, maka saya percaya Tuhan akan terus menyatakan sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara dalam pergumulan,
Apakah saudara lebih memilih mencari Yesus atau lebih memilih mencari yang lain? Yesus bukan sekedar Tuhan yang kemudian kita anggap sebagai Tuhannya orang Kristen, tapi Yesus adalah Tuhan, Jehovah Rohi, Allah yang menggembalakan, Allah yang menjamin akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang ajaib, dan saya percaya Allah yang ajaib dapat senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berdoa, biarlah setiap kita boleh bertumbuh, boleh dikuatkan, dan boleh merasakan keajaiban Tuhan dari hari ke hari, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Tuhan bawa kami untuk dari hari ke hari, kami boleh mengalami persekutuan yang manis dengan Engkau, supaya dengan demikian Tuhan kami boleh melihat bahwa keajaiban Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, dan memberkati, kiranya Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu, dan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan akan anugerah-Mu secara luar biasa kepada mereka, dan kami percaya Engkau sudah menyatakannya. Kiranya setiap kami dikuatkan, diberkati, dan merasakan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan, dan lihat bahwa keajaiban Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
Puji Tuhan saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Saudara, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus amini saudara, kita harus imani dan punya niat untuk kita melakukannya, membuahinya dalam kehidupan sehari-hari. Diingatkan, saudara bisa memberikan persembahan untuk rumah Tuhan melalui bank transfer, melalui QR Code, bisa melalui GoPay, OVO, dan lain-lainnya. Alamat dan QR Code tertera selama ibadah di layar. Saudara bisa juga subscribe YouTube gereja di GBI Faith Unlimited, dan juga jangan lupa likes dan pencet loncengnya dan juga komen saudara untuk setiap konten atau ibadah online yang kita sedang lakukan. Dan jangan lupa untuk memfollow IG gereja GBI Faith Unlimited, sama alamatnya dengan YouTube. Di sana akan ada pengumuman-pengumuman mengenai ibadah Youth Authentic, ibadah Unlimited Kids atau ibadah sekolah minggu, dan juga untuk komsel dan kegiatan-kegiatan lainnya. Anda juga akan menyaksikan juga atau mendapatkan renungan-renungan harian saudara. Puji nama Tuhan saudara, mari kita tutup ibadah pada hari ini. Saudara, jangan lupa untuk ibadah minggu depan saudara bisa mengakses juga melalui YouTube kami di GBI Faith Unlimited. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Kami berdoa agar firman Tuhan, puji-pujian dapat memberkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat yang memberi persembahan agar Engkau balas berkali-kali lipat. Ajar kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Berkati juga untuk ibadah online minggu depan dan juga ibadah-ibadah yang lain saudara Tuhan, sehingga ibadah itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah studi dan perkuliahanmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau